Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Yusuf Alfaresi di program Potere Spesial Podcast. Event Akbar F8 kembali digelar. Event yang memiliki keistimewaan tersendiri mendapat perhatian sejumlah negara tetangga. Ini terbukti dengan akan hadirnya 16 duta besar negara sahabat yang akan berkunjung langsung menikmati kemegahan event tahunan pemerintah Kota Makassar ini. Nah, pemirsa NSTV Makassar, salah satu faktor yang menjadi kunci suksesnya acara ini adalah faktor keamanan. Sebab pengunjung butuh kenyamanan saat menikmati berbagai rangkaian acara di event F8. Nah, untuk mengetahui dengan detail seperti apa persiapan, seperti apa yang dilakukan, persiapan dan apa yang telah dilakukan pemerintah Kota Makassar melalui Satpol PP untuk memberi rasa aman, rasa tentram dan rasa damai kepada pemirsa kepada pengunjung F8. Nah, saat ini di studio telah hadir Kasatpol PP Pak Ihsan. Kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Alhamdulillah, baik-baik. Tidak terasa 1 tahun sejak 2022 kemarin F8. Siap. Hari ini juga sudah berlangsung kembali digelar F8. Bagaimana apa yang dilakukan Satpol PP dalam hal memberi rasa tentram, ya, katakan tentram karena orang menonton itu harus tertib, aman dan sebagainya. Kira-kira apa yang tidak dilakukan dalam hal ini? Ya, jadi baik untuk perhelatan event F8 ini, kami khususnya dari Satpol PP bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Ya, persiapannya kita ya sejak 2 pekan kemarin ya kita sudah rapat baik di SKPD internal kita ya yang terlibat nantinya maupun unsur TNI Polri di wilayah Kota Makassar. Persiapannya kita ya anggota kita sebenarnya terkait dengan pengamanan di area Anjungan Pantai Losari. Sebagaimana kita ketahui bahwa perhelatan F8 ini diselenggarakan di sana, tapi dapat kami sampaikan bahwa area Anjungan Pantai Losari ini bagi kami Satpol ini bukan tempat yang dalam artian ini sudah tidak perlu lagi istilahnya pengenalan lokasi atau apa, karena memang anggota kita setiap hari di sana itu satu peleton berjaga di sana setiap hari. Sudah familiar ya Pak? Sudah familiar. Ya, tapi terkait dengan perhelatan F8 ini tentu kita lebih maksimalkan pengamanan dan kita sudah rapat koordinasi. Terakhir kemarin kita sudah rapat koordinasi unsur pemerintah kota dan TNI Polri. Kita tentu mengharapkan kegiatan ini atau event F8 ini berjalan aman, tertib dan lancar. Jadi sekali lagi kami sudah berkomitmen bersama dengan unsur TNI Polri bahwa event F8 ini dapat berjalan dengan aman, tertib dan lancar. Tentu diharapkan kerjasama yang baik dari para pengunjung ya untuk sama-sama menjaga keamanan ini. Ya, ini kan walaupun kita tahu bahwasanya Satpol PP sudah familiar dengan suasana Losari, tapi dengan banyaknya pengunjung yang datang ke Losari pada saat ini, ada skill khusus yang diberikan kepada anggota yang berjaga pada saat ini. Ya, jadi kami kalau skill khusus artinya anggota kami kita yang namanya pengamanan event ini ya alhamdulillah sudah biasa ya terlibat dalam pengamanan. Jadi untuk khususnya di Pantai Losari ini kami sudah bagi karena ada 5 zona ya, ada 5 zona. Kita sudah bagi plotting personil di setiap zona dan seluruh personil yang kita tugaskan pada event F8 tahun 2023 ini sejumlah 300 orang setiap hari, baik pengamanan di area Losari maupun di jalan, berkolaborasi dengan Satlantas Polrestabes dan Disub agar tidak terjadi kemacetan ya
di area Pantai Losari tersebut. Ya, Pak Kasat, apa saja menjadi titik pengamanan pada saat event FD8 ini berlangsung? Ada Ya. pemeriksaan untuk pengunjung yang mau masuk atau seperti apa? Saya kira untuk pemeriksaan lebih ini, saya kira kita berkolaborasi dengan pihak TNI Polri. Ya tentulah kita berharap jangan sampai ada pengunjung yang membawa barang-barang terlarang. Ya, jadi nanti akan itu dari kepolisian terakhir kemarin akan menggunakan sektor ya untuk mendeteksi ya, alat detektor untuk supaya pengunjung ini bisa terdeteksi sekiranya ada oknum masyarakat atau pengunjung yang datang dengan membawa barang-barang terlarang. Bahkan informasi terakhir dari Kabaops Polrestabes akan bekerja sama dengan Polda ya, yang pengguna bom dari Brimob akan diturunkan, termasuk anjing-anjing pelacak ya, tim anjing pelacak dari Polda ya, agar memastikan area Anjungan Pantai Losari dan pengunjung ini steril Ya. dari hal-hal yang tidak Dari diinginkan. 300 personil Satpol PP yang diterjunkan langsung di acara F8 ini, Pak, mana yang menjadi sentra pengamanan? Jadi sebenarnya kalau sentra pengamanan semuanya kita anggap semuanya harus dijaga dengan Semuanya ketat. anggap vital ya, Semua dianggap vital. Tapi khusus di pintu utama yang notabene akan dilewati oleh tamu-tamu dari mancanegara yang akan hadir dan tamu-tamu VIP itu akan lebih ketat lagi. Nah, di situ akan kita sekali lagi berkolaborasi dengan unsur TNI Polri. Ya, di situ akan ditempatkan tim-tim dari K9 ya, artinya tim anti pelacak. Ya. Ya, sih. Pada saat ini ada pintu, berarti ada pintu khusus yang akan dilalui tamu VIP. Ya. Itu diperiksa undangannya atau tiketnya apa dan sebagainya. Jadi bukan cuma di pintu utama yang pas di depan Rumah Sakit Stella yang lazim di masyarakat itu bahwa pintu Adipura, kan suara Tugu Adipura. Semua pintu-pintu masuk itu kita perketat. Ya, karena ada nanti pengaturan sesuai dengan penyampaian dari panitia bahwa nanti ada jenis undangan itu, ini bisa masuk di mana, Ya. yang ini bisa masuk di mana, nanti akan dipajang di depan pintu masing-masing. Oh. Ya, jadi itu untuk mengatur sedemikian rupa agar pengunjung ini bisa lebih tertib. Oke Pak Kasat, kita akan lanjut kembali setelah iklan periwara yang satu. Kembali bersama saya Yusuf Alfaresi di program Potere Spesial Podcast. Ya, Pak Kasat, kita merefleksi F8 tahun-tahun sebelumnya. Kira-kira apa tantangan terberat untuk anggota Satpol? Jadi sebenarnya tantangan terberatnya karena ini adalah event yang sangat dinanti-nantikan oleh masyarakat. Kita ketahui bahwa F8 ini adalah event nasional, bahkan sudah dikenal oleh internasional. Internasional ya. Ya, bertaraf internasional. Informasi terakhir itu bukan cuma pengunjung dari Makassar, Sulawesi Selatan, bahkan dari luar Sulawesi Selatan akan datang berkunjung hanya untuk menyaksikan rangkaian F8 ini. Ya, jadi tidak dipungkiri akan membludak pengunjung. Nah, inilah yang kami khususnya di tim pengamanan, ya karena koordinator pengamanan itu adalah Polrestabes. Ya, nah, kami berkolaborasi. Ya, tentu harapannya agar para pengunjung silahkan menikmati seluruh rangkaian kegiatan atau event F8 ini, tapi tolong kerjasamanya agar bisa lebih tertib, khususnya warga Kota Makassar. Kita ini akan kedatangan tamu, kita ini tuan rumah, jadi khusus untuk warga Makassar, mari kita sambut tamu-tamu dengan memberi contoh. Ya, maksudnya memberi contoh bagaimana agar lebih tertib memasuki area Anjungan Pantai Losari dan sekitarnya, kita jaga keamanan bersama. Karena meskipun kami dari khususnya dari pihak keamanan menjaga ketat,
Tapi kalau tidak ada kerjasama dari masyarakat, saya kira tidak bisa maksimal. Pak Kasat, ini ada titipan aspirasi dari pemirsa NS TV di luar sana. Ya. Dia titip ke saya di saat mereka mengetahui bahwasanya Pak Kasat akan jadi narasumber. Ya. Mengatakan, tolong kalau Satpol PP Makassar berjaga jangan arogan. Siap. Ya, seperti apa Bapak menanggapi ini? Siap. Jadi terkait dengan aspirasi ya, atau pertanyaan dari masyarakat, kami dapat memberikan tanggapan bahwa sejak saya diberikan kepercayaan oleh pimpinan dalam hal ini Bapak Wali Kota untuk memimpin di Satpol PP, yang kami pertama sampaikan kepada seluruh anggota dimanapun bertugas, ya kita harus kedepankan sikap humanis, sikap persuasif. Kita memberikan contoh yang baik lah kepada masyarakat. Insya Allah tidak ada anggota yang arogan. Tidak ada anggota yang Bapak arogan. yakin dengan hal itu? Saya yakin dan sampaikan kalau sekiranya jangan sampai mungkin ini anggota karena sudah kelelahan, ya sudah kelelahan terus datang juga pengunjung yang notabene enggak, ya mohon maaf, Iya, sudah diarahkan ke kanan tapi maunya ke kiri. Nah, ini kadang yang memang potensi untuk menimbulkan sedikit ketegangan di lapangan. Jadi untuk itu kami juga berharap kepada para pengunjung sekali lagi tolong kerjasamanya. Kalau diarahkan masuk pintu ini, masuklah di pintu itu. Jadi Pak Kasat yakin ya, bahwasanya 300 personil Satpol PP ini bisa berdamai dengan perasaannya apabila Siap. Anda kutip menghadapi pengunjung yang sedikit membandel kira-kira. Siap. Bapak yakin ya Pak? Insya Allah kami yakin. Kami tidak dipungkiri dengan berbagai macam karakter ya pengunjung, ya anggota kita kan juga manusia biasa. Tapi yakin Pak, anggota kami insya Allah Pak, kami dengan masyarakat itu humanis. Tentu kami kepada masyarakat itu memberikan yang terbaik lah, pelayanan yang terbaik. Kami ini pelayan masyarakat Pak, khususnya dalam hal menjaga ketentraman dan ketertiban. Ya, untuk itu sekali lagi kami mohon kerjasama. Ya, kalau anggota atau panitia mengarahkan masuk di pintu di zona 1 misalnya, ya masuklah di situ. Jangan dipaksakan masuk di zona 4 atau 3. Karena ini kita sudah atur sedemikian rupa. Kenapa diatur seperti itu? Agar tidak terjadi penumpukan di pintu-pintu, di satu pintu saja seperti itu. Cuma memang ada, sekali lagi, kadang terjadi ketegangan ketika ada yang mau memaksakan kehendaknya, sudah diarahkan oleh petugas, tapi tetap mau ngotot masuk di area itu. Yang fatalnya lagi, ya mohon maaf, tidak memiliki tiket masuk, ngotot lagi masuk. Ya kira-kira Pak Kasat, ini kan event F8 bagi Pak Kasat ini kan bukan hal yang baru. Ya. Teman-teman di Satpol PP juga pasti sudah pernah merasakan bertugas di event yang sama tahun-tahun sebelumnya. Siap. Nah, andaikan Pak Kasat kita diperhadapkan dengan kondisi yang Pak Kasat bahasakan tadi, kira-kira langkah taktis apa yang dilakukan teman-teman Satpol PP di lapangan? Ketika menghadapi situasi seperti itu, yang pertama kami lakukan kami menekankan kepada anggota jangan mau terpancing dengan situasi seperti itu. Menyesuaikanlah dengan apa yang di ini masyarakat. Tapi itu lagi mohon maaf kepada masyarakat, tolong kalau anggota kami ya sudah mengarahkan seperti begini, tolong diikutilah. Karena ini untuk kebaikan kita bersama. Yang itu yang saya katakan, kecenderungan terjadi ketegangan di lapangan karena anggota sudah mengarahkan seperti ini, maunya juga oknum masyarakat memaksakan kehendaknya. Bahkan dia mengatakan, saya kan ini pesta untuk masyarakat, silakan dinikmati. Silakan. Kami hanya mengatur, Pak. Kami hanya mengatur supaya tertib. Karena kalau tertib kan bisa tercipta keamanan. Kalau tidak tertib, ini yang kadang menimbulkan potensi keributan di lapangan. Karena kita sepakat Pak Kasat bahwasanya faktor keamanan itu menjadi salah satu kunci suksesnya F8 tahun ini. Kita berharap semua itu berjalan lancar. Nah, ini bisa terwujud kalau teman-teman Satpol PP di lapangan bersinergi dengan TNI Polri bisa maksimal dalam hal menjaga ketertiban, keamanan apa dan sebagainya. Kira-kira Pak Kasat ini yang 300 orang ini ada persiapan khusus tidak diberikan ke mereka sebelum F8 ini berlangsung? Jadi dapat kami sampaikan bahwa ini kan F8 sudah agenda tahunan.
jauh-jauh sebelumnya kita sudah mempersiapkan anggota. Berarti yang 300 ini Pak Kasat bukan anggota baru ya, bukan rekrutmen baru. Bukan. Semua, Ini anggota anggota Satpol senior yang ya? sudah lama. Sudah lama. Ya, karena memang tidak ada rekrutmen anggota Satpol baru, belum ada kebijakan ke sana. Makanya ini selain mereka sudah berpengalaman bertugas di event-event seperti ini, namun demikian kita terus memberikan arahan kepada anggota. Yang kami tekankan seperti yang saran dari masyarakat tadi, supaya anggota itu jangan arogan. Itu yang kami terus berikan penyampaian kepada anggota supaya berhadapan dengan masyarakat itu kita harus humanis. Arahkan mereka, berikan edukasi kepada warga masyarakat. Kalau jangan sampai mereka tidak tahu, seharusnya dia masuk di zona 1, tapi dia melalui zona 4. Arahkan baik-baik, ya, karena mereka mungkin tidak tahu. Seperti Dan 300 orang ini Pak Kasat ini dilengkapi peralatan khusus atau sama dengan Satpol yang tidak bertugas di F8 ini pada umumnya? Ya, saya kira tidak ada peralatan khusus, hanya alat komunikasi HT saja yang saya sudah sampaikan kepada anggota agar penggunaan alat komunikasi itu lebih dimaksimalkan dalam rangka memudahkan tugas-tugas di lapangan. Makanya tadi di apel ini saya sampaikan, semua HT diperiksa, jangan sampai ada yang lowbat, segera dicas, karena kita di lapangan ini bertugas itu mulai persiapan pembukaan sampai berakhirnya kegiatan ini. Pak Kasat, ini kan selama hampir seminggu mereka bertugas di lapangan. Siap. Jika ini berlangsung dengan lancar, ada tidak reward untuk mereka, tapi tahan dulu ya setelah reward berikut. Kita kembali di program Potere Special Podcast bersama saya Yusuf Alvarezi. Pak Kasat, ini kan hampir seminggu nantinya F8 tahun 2023 ini berlangsung. Secara otomatis teman-teman Satpol yang bertugas di sana kan butuh mengeluarkan konsentrasi, tenaga dan sebagainya. Nah, jika ini berlangsung sukses, khususnya dari sisi faktor keamanan, ada tidak reward untuk mereka? Ya, tentu terkait masalah reward ya. Artinya tentu ya mulai dari komandan yang bertugas ya, tentulah ada artinya penilaian-penilaian tersendiri. Penilaian tersendiri kalau mereka itu bekerja dengan baik dan selama pelaksanaan tugas ini tetap bisa menjaga performance ya, nama baik Satpol PP. Ya, sekali lagi jangan mudah terpancing ketika ada pengunjung yang notabene tidak sesuai yang diharapkan. Ya, seperti itulah karakter yang saya ingin sampaikan, bahwa kita lah yang menyesuaikan dengan kondisi masyarakat. Kalau bisa diberikan edukasi, berikan edukasi. Ya, komunikasi dengan aparat TNI Polisi ini sampai sejauh ini seperti apa? Ya, selain rapat-rapat melalui HP kami sering berkoordinasi, ada grup ya, kita setiap saat berkoordinasi ya dalam rangka bagaimana supaya kegiatan F8 ini berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Teman-teman di lapangan 300 orang itu Pak Kasat nyambung komunikasinya dengan? Alhamdulillah saya sudah sampaikan ke mereka ya, segera di tempat tugas nanti di lokasi nanti segera berkoordinasi dengan unsur TNI Polri dan SKPD internal pemerintah kota seperti di Sub Pemadam Kebakaran dan BPBD dan SKPD terkait lainnya, dan kami komunikasi terus, kami intens berkomunikasi. Kemarin kita di lapangan sampai malam bersama dengan teman-teman dari Polrestabes dan dari Kodim dan SKPD pemerintah Kota Makassar terlibat langsung dalam kegiatan F8 ini. Sejauh ini semua berjalan lancar ya? Alhamdulillah sampai saat ini semua berjalan lancar, dan kita sudah berkomitmen bahwa kegiatan ini bisa berjalan dengan aman, tertib. Ya. Selepas F8 hari Minggu lusa, ya teman-teman Satpol PP saya yakin akan diperhadapkan lagi dengan suasana yang berbeda. Ya. Terutama ini kan sedikit kita bergeser dari event akbar ini Pak Kasat. Tupoksi Satpol PP kan bagaimana mengawal Perda, Ya. Bagaimana memberi menjaga keamanan apa-apa menjadi aset pemerintah Kota Makassar. Nah, 2-3 hari terakhir ini kan sempat ramai di media sosial
ya di Talasalapa, bagaimana teman-teman Satpol menertibkan aset pemerintah kota di sana. Nah ini tantangan-tantangan seperti ini Pak Kasat, ada tidak treatment khusus untuk anggota supaya bisa lebih soft nantinya di lapangan? Jadi seperti itu, treatment khusus ya, saya kira seperti yang sampaikan di awal tadi, bahwa kami setiap baik itu pengarahan di apel maupun kumpul-kumpul di lokasi, misalnya kita ketemu dengan anggota, saya kan kadang berkunjung ke anggota, menemui di tempat-tempat, saya sampaikan ketika ada penugasan-penugasan penertiban, sekali lagi saya katakan, kedepankan sikap persuasif. Kita bertindak dengan persuasif, kedepankan sikap humanis, jangan kita arogan di lapangan. Sampaikan kalau warga itu melaksanakan aktivitas kegiatan yang tidak sesuai, arahkan baik-baik. Bahkan kami menawarkan kalau misalnya ini penertiban kayak kemarin, kami siap membantu untuk mengangkut barang-barang. Pak Kasat, terakhir sebelum closing statement, pada saat Pak Kasat, ini Pak Kasat ya bukan anggotanya, diperhadapkan dengan kondisi seperti itu, taruhlah kita bongkar satu unit bangunan yang tanahnya mungkin milik pemerintah negara. Pak Kasat lihat si pemilik bangunan itu menangis-menangis, apa yang ada dalam perasaan Pak? Ini manusiawi ya, Iya. pasti kita turut. Kita berbagi lah Pak Kasat. Empati lah, Iya, turut prihatin. Tapi meskipun demikian, karena tugas kita ini harus, artinya kalau ada yang tidak sesuai di lapangan, kita harus tertibkan. Karena ini adalah bagian daripada tugas kami ya, bagaimana untuk menjaga aset ya, terus menjaga tertiban. Nah, ini kan sudah banyak juga keluhan-keluhan dari masyarakat yang perlu juga kita respon cepat untuk bertindak. Nah, namun dalam bertindak seperti itu tadi, kami tekankan ke anggota bertindak secara persuasif di lapangan. Jadi perasaan iba tetap ada ya Pak? Perasaan iba pasti ada. Pasti ada. Dilematis tidak? Kalau dibilang dilema pastilah. Pasti, Tapi Pak, ya. itu yang saya katakan tadi, ya mau gimana lagi, karena ini kita harus juga melaksanakan tugas penegakan peraturan daerah. Ya selama menjadi Kasat, peristiwa apa yang paling berat secara psikologis Pak Ya, Kasat saya kira alami? kalau Satu sampel saja Pak Kasat, di mana pada saat itu? ya contoh yang kayak yang yang disinggung tadi Pak Yusuf, bahwa yang baru-baru di Talasalapa sampai menangis itu kan perasaan kita itu begitu iba. Iya. Tapi mau gimana lagi, karena yang bersangkutan juga ini menempati tempat milik pemerintah kota, dan memang di tempat itu warga sekitar itu sangat-sangat mengeluhkan karena mengganggu aktivitas orang lain. Ya. Oke Pak Kasat, kita berharap event F8 ya setidaknya bisa mengimbangi perasaan sedih Pak Kasat ya, di hadapan yang hal seperti itu. Kita Amin. berharap F8 ini menjadi momentum yang Amin. besar, punya magnet tersendiri, dan yang pasti ditopang oleh faktor keamanan yang maksimal. Pak Kasat, closing statement untuk pemirsa kami di News TV. Ya, jadi untuk kegiatan F8 ini kami menyampaikan kepada seluruh masyarakat, silakan datang menyaksikan seluruh rangkaian event F8 ini dengan tertib ya, agar tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan bersama. Silakan, hari ini adalah mulai pembukaan event F8. Jadi warga masyarakat sekali lagi silakan berkunjung ya, dengan mengikuti aturan-aturan yang sudah ditentukan oleh pemerintah dan panitia. Sekira itu saja, agar tercipta suasana aman dan nyaman. Ya, terima kasih waktu dan kesempatannya Pak Kasat. Tidak terasa kita berada di penghujung acara. Pemirsa News TV Makassar, event F8 menjadi kebanggaan kita semua, menjadi kebanggaan warga Kota Makassar, menjadi kebanggaan warga Sulsel pada umumnya. Mari kita jaga ketertiban, keamanan, kita bahu-membahu dengan Satpol PP, Polri, TNI, sehingga event kali ini benar-benar bisa berjalan lancar, bisa dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Selama kita pada selama, jangan lupa berkunjung ke Pantai Losari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.